Hey, Yai, terima di mana? pendidikan bahasa Indonesia. Wah, bagus itu. Tapi aku bingung pendidikan bahasa Indonesia itu apa? Lah, ya itu. Apa untungnya masuk jurusan ini? Lawang kok orang Indonesia kok mempelajari bahasa Indonesia. Udah sini pinjam laptopnya. Nih, kamu nonton video ini pasti karena bingung kan? Kenapa keterima di pendidikan bahasa Indonesia? Kok dia tahu? Ya, kamu beruntung telah mengklik video ini. Sekarang saksikan. Jadi, jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia merupakan jurusan yang mempelajari yang terkait dengan bahasa Indonesia. Selain itu, selain mempelajari hal-hal mengenai bahasa Indonesia, kita juga akan mempelajari mengenai ilmu pedagogik atau ilmu mengenai kependidikan. Jadi, banyak alasannya untuk kita memilih pendidikan bahasa Indonesia sastra Indonesia. Yang pertama, go internasional. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita juga bisa go internasional karena kita bisa keliling dunia dan mengajarkan bahasa Indonesia di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, bahasa Indonesia juga mempelajari banyak skill keterampilan, baik skill bahasa maupun skill-skill yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, karena bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa pemersatu bangsa, yaitu bangsa nasional negara Indonesia. Nah, di pendidikan bahasa dasar Indonesia, kita akan mempelajari yang pertama, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini mencakup 4 hal. Yang pertama, keterampilan A few moments later. berbicara, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan membaca. Nah, selain itu, kita juga akan mempelajari linguistik. Linguistik ini mencakup sosial linguistik, fonologi, semantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain itu, di pendidikan bahasa dasar Indonesia, kita juga akan mempelajari kependidikan. Sudah jelas, karena kita ada di jurusan pendidikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kewirausahaan. Oh, jangan salah, di jurusan pendidikan bahasa dasar Indonesia, kita juga akan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang wirausahaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, kita juga akan mempelajari bagaimana untuk bermain peran. Lalu, prospek kerjanya lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini banyak. Jangan kira cuma sedikit. Yang pertama, kamu sudah tentu sudah A few inches later. bisa menjadi seorang guru. Yang kedua, kalau kamu tidak mau jadi seorang guru, kamu bisa menjadi seorang editor. Yang ketiga, jika kamu malas menjadi seorang editor dan pengen yang lebih tinggi, kamu bisa menjadi seorang penulis. Yang keempat, kamu juga bisa menjadi pengajar bahasa asing. Berarti ini udah nyambung sama yang pertama. Yang selanjutnya, ya sudah tentu kamu menjadi seorang ahli bahasa. Dan yang terenam, jangan lupa kamu bisa menjadi seorang jurnalis. Ya. Tips untuk menjadi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang baik. Yang pertama, jelas banyak membaca. Good job. Yang kedua, rajin berdiskusi kalau mau. Yang ketiga, sering-sering mengasah keterampilan. Wow. Ternyata seru juga ya pendidikan bahasa Indonesia. Yoi, bener, seru kan? Jadi kamu gak menyesal
terima di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bentar. Sepertinya aku salah baju. Nah, ini baru pas.